Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I ever been. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari Jumat ini. Ibadah ini bertemakan Yesus Pokok Anggur. Marilah Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang terkasih, kita akan mengambil waktu untuk saat teduh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Mari kita datang kepadanya dengan ucapan syukur, sebab hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Marilah kita naikkan satu pujian, bersyukurlah. Come on, everybody, clap your hands. Tepuk tangan sama-sama. Hey, yeah, yeah. Here we go.
Selamat siang Bapak Ibu serta para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah pada saat ini dan kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kami yang boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus pokok anggur yang benar, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian ia dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama Yesus Pokok. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Kalau tema kita pada siang hari ini adalah tentang Yesus pokok anggur yang benar. Melalui pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama dikatakan bahwa Yesus pokok anggur yang benar. Dan kitalah dikatakan itu adalah rantingnya. Di situ dikatakan bahwa kalau kita semua tinggal di dalamnya, pasti kita akan berbuah. Nah, Bapak Ibu serta para siswa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam bacaan tadi ada beberapa kata kunci kalau kita perhatikan. Pertama yaitu yang dikatakan ada pengusahanya. Siapakah pengusahanya itu?
Kemudian di situ ada juga yang mengatakan tentang pokok anggur. Siapa pokok anggur? Ada ranting atau carangnya. Dan yang selanjutnya itu adalah buah. Kita lihat persatu persatu. Apa yang dimaksud dengan pengusahanya? Pengusahanya itu adalah Bapa. Bapa yang di surga. Itu adalah yang dikatakan pengusahanya. Sedangkan pokok anggur itu adalah siapa? Kalau di dalam batang itu ada pokok, itu dikatakan adalah Tuhan Yesus. Sedangkan ranting, ketika saya mencari di internet, ranting itu ada yang berbicara mengatakan bahwa pokok anggur yang besar, tetapi ada juga yang rantingnya itu berarti yang kecil ukurannya. Nah, di sini mengatakan bahwa ranting atau carang itu adalah orang percaya, yaitu kita semua. Dan yang selanjutnya berbicara tentang buah. Apa yang dikatakan di buah tentang pokok anggur yang benar? Yaitu pikiran, kemudian sikap, tindakan kita yang memuliakan Tuhan. Bahkan di situ dikatakan adalah buah itu adalah bisa kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang dikatakan adalah buah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana supaya di dalam pokok anggur yang benar itu menghasilkan buah? Bagaimana di dalam kehidupan kita itu menghasilkan buah? Jelas di dalam bacaan tadi dikatakan adalah ciri supaya berbuah. Ciri supaya berbuah. Ayat yang keempat mengatakan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di sini ada kalimat yaitu tinggal. Tinggal di dalam aku. Aku itu siapa? Aku itu adalah Tuhan Yesus. Itu adalah ciri supaya berbuah. Kemudian ayat 5b mengatakan bahwa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini ada kalimat juga mengatakan tinggal di dalam aku. Aku itu siapa? Yaitu kembali di situ dikatakan adalah Tuhan Yesus. Dan ayat yang ketujuh mengatakan adalah tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu serta para siswa, kalau kita perhatikan di dalam satu perikop, di sini ada kalimat tinggal itu diucapkan 3 kali. Yaitu pada ayat yang keempat, 5b dan ayat yang ketujuh. Berarti kalau ada kalimat tinggal sampai diulang-ulang, itu berarti menandakan bahwa sangat penting. Nah, perenungan kita hari ini sama. Ketika Bapak Ibu serta para siswa supaya kita berbuah di dalam kehidupan kita, itu adalah cirinya adalah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ketika saudara-saudara dengan saya tinggal di dalam Tuhan Yesus, di situ dikatakan adalah akan menghasilkan buah. Apa yang dikatakan dengan tinggal? Sama seperti kalau kita tinggal di rumah kita, berarti kita akan mengalami kenyamanan. Kita akan melakukan sesuatu kegiatan hal-hal yang positif. Nah, ini sama. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, berarti kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan itu akan menolong setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan akan memampukan kita supaya kita melewati setiap kerikil-kerikil tajam yang Tuhan izinkan kita mengalaminya. Di sini adalah dikatakan ciri supaya kita berbuah, yaitu tinggal di dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira janji. Apa sih janji Tuhan kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Tadi dikatakan cirinya, sekarang ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah di ayat 5, yaitu yang 5b mengatakan berbuah banyak. Janji Tuhan ketika saudara-saudara dengan saya tinggal di dalam Tuhan itu adalah berbuah banyak.
Di ayat yang ke-7 mengatakan, mintalah dan kamu akan menerima. Ini adalah janji Tuhan. Janji ini itu adalah ya dan amin. Ketika Tuhan memberikan janji kepada kita, kita yakin kalau manusia janji itu bisa diingkari, tetapi Tuhan tidak akan pernah. Di sini dikatakan janji ketika kita tinggal di dalam Yesus, yaitu berbuah banyak. Apa yang dikatakan berbuah banyak? Berbuah banyak itu berarti kita menghasilkan tadi yang dikatakan yaitu buah-buah roh. Kita menjadi berkat, kita diberkati oleh Tuhan, kita menjadi berkat buat orang lain. Kemudian ketika kita di dalam Tuhan Yesus berarti kita mendapatkan keselamatan. Ini adalah janji Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai ranting harus tetap menempel pada pokok anggur yang benar. Tadi kalau saya katakan bahwa pokok anggur itu siapa? Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Yesus itu adalah sumber sejati kehidupan kita. Ada dua ranting. Di sini dikatakan, pertama, ada yang ranting menempel tetapi kering. Kemudian ada yang ranting tetapi menghasilkan buahnya. Supaya menghasilkan buah, ranting itu harus diapakan? Dibersihkan. Tetapi ketika ranting itu tidak menghasilkan buah, di dalam firman Tuhan dikatakan dipotong, dibuang, dibakar. Pertanyaannya, kita ranting yang mana? Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau hidup kita itu adalah berbuah tadi, berarti kita harus menjadi ranting yang menghasilkan buah-buah tadi. Nah, di dalam Alkitab King James mengatakan bahwa Yohanes pasal 15 ayat 2. Kata dipotongnya menggunakan kata he taketh away. Artinya apa? Dia mengambil kembali. Asal kata taketh away itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu airo, yang artinya membangkitkan, meningkatkan, mengangkat. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak dengan saya itu adalah tadi dikatakan ranting yang ketika pokok anggur itu berbuah, ada ranting-ranting yang dia itu tidak menjalar. Tetapi posisinya di bawah. Apa yang dilakukan oleh pengusaha itu? Yang dilakukan oleh pengusaha itu adalah dia membawa yang namanya air, membersihkan ranting-ranting itu dan menempelkannya kepada tiang-tiang supaya dia merambatnya yang benar. Di sini sama. Kalau kita adalah supaya menghasilkan buahnya, itu adalah kita akan diangkat, dibangkitkan. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau di sini dikatakan adalah kita yakin, kita percaya bahwa supaya kita menjadi ranting yang berbuah, tetap yaitu menempel pada pokok anggur yang benar supaya kita menghasilkan buahnya. Nah, bagaimana dengan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi adalah banyak orang. Tadi saya katakan bahwa kita termasuk ranting yang mana? Kita menempel berbuah atau kita tidak berbuah, bahkan kemudian dipotong dan dicampakkan. Di dalam kehidupan kita ada begitu banyak masalah, ada banyak peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi percayalah, ketika kita menempel pada pokok anggur yang benar, janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan kita akan tetap berbuah di dalam situasi dan kondisi apapun. Di dalam saat ini juga ketika kita bersama-sama, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia menghadapi yang disebut dengan pandemi. Berarti Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Guru-guru dengan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Tidak hanya bahwa yang kita dapatkan itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, Pak, tapi kita yakin, kita percaya Tuhan akan menguatkan kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan di dalam hidup kita. Ingat bahwa kita tetap menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami semua Bapa untuk selalu berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Seperti perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, bagaimana kami boleh menjadi ranting-rantingnya yang selalu menempel ke dalam pokok anggur dan kami menghasilkan buah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan, yang boleh menasehati setiap kami dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini juga Bapak, kami berdoa bersyukur untuk anak-anak kami kelas 12 yang boleh lulus dengan 100%. Kalau mereka sudah mengerjakan bagian mereka dengan sungguh-sungguh selama 3 tahun di SMAK 1 menuntut ilmu, dan mereka boleh berhasil semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kesehatan kami Bapak, kiranya Engkau memberikan kesehatan buat kami guru-guru maupun anak-anak kami, begitu juga dengan orang tua mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ketika mereka mengambil sebuah keputusan, semua itu boleh berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan proses vaksinasi, kiranya kami yang boleh divaksin juga tetap sehat. Kami bersyukur Bapak untuk segala upaya yang boleh dilakukan oleh pemerintah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Mari kita kembali dalam keseharian dan menerima berkat dari Tuhan. Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Ibadah hari Jumat ini telah selesai. Terima kasih atas pelayanan firman yang disampaikan oleh Ibu Puji. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali bagi Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati.